Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari buka hati untuk menyembah Tuhan. Dia Tuhan, haleluya. Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Dia telah bangkit dari maut, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Bisa sambil angkat tangan di hadapan Tuhan. Agungkan Dia Tuhan kita, megahkan Dia Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia telah bangkit dari maut, dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa
Tuhan yang memerintah. Surga bumi sujud menyembahmu. Haleluya. Kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Sungguh ajaib. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya, bertemu di dalam anugerah-Nya, bertemu di dalam firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman akan bicara bagi kita sekalian pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang sudah lumrah, ayat yang menjadi hafalan kita bersama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Bunyinya sebagai berikut. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia buah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terpujilah Tuhan. Saudara, kita telah membaca tadi dalam sebuah kebun anggur atau dalam satu perkebunan anggur. Anggur yang menghasilkan buah, pokok anggur itu adalah kekuatan dari semaknya untuk menyiapkan sumber nutrisi bagi segenap pohon anggur itu. Setiap cabang memiliki potensi untuk menumbuhkan kelompok, yaitu buah anggur yang manis, buah anggur yang dapat dikecapi, yang dapat dikecapi oleh orang banyak. Kalau kita tetap ada di pokok anggur itu, maka carangnya akan berbuah lebat. Karena dari pokok anggur itu bisa menyuplai semua kebutuhan dari ranting-ranting pokok anggur itu dan dapat mengeluarkan buah. Dari buah anggur banyak manfaatnya. Kita boleh memakan buah anggur yang masak, memakan buah anggur dengan senang, dengan riang dan gembira. Di samping itu, samping buah anggur fresh yang kita makan,
juga dari buah anggur dapat menghasilkan selai. Selai anggur yang biasanya orang makan dengan roti atau lain-lain sebagainya. Juga dapat menghasilkan jus anggur. Jus anggur pasti lebih mahal dari jus pepaya karena buah anggur lebih mahal dari buah pepaya. Dari anggur, selain jus, selain kita makan anggur yang fresh, ada yang mereka membuat jadi kismis yang sudah dikeringkan pakai gula dan jadilah itu kismis. Dan ada anggur yang dijadikan cuka anggur. Ada banyak yang dihasilkan oleh anggur. Dari anggur dapat dibuat beberapa jenis makanan. Saudara sekalian, setiap ranting harus tetap pada pokok anggur. Kalau tidak, itu tidak dapat mengeluarkan buah. Ranting yang di luar pokok itu akan menjadi kering. Di luar pokok akan menjadi kering. Begitu juga kehidupan kita manusia. Kalau kita di luar Tuhan, kita tak dapat berbuat apa-apa. Karena Alkitab mengatakan satu pun kita tidak dapat berbuat jika kita di luar Dia. Tetapi jika kita ada di dalam Dia, kita akan mengeluarkan buah anggur yang manis, buah anggur yang sedap, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Entah makan anggur fresh, entah makan seperti selai, ataupun jus, ataupun kismis, dan lain-lain sebagainya. Dan kita akan menjadi sangat-sangat berguna. Dalam pembacaan kita tadi mengatakan, jika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak. Terpujilah Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam kasih-Nya. Sebagai ranting, kalau kita ada tetap di dalam Dia, kita akan mengasumsi semua yang baik, semua yang kegemukan, semua yang mendatangkan kebaikan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berhasil. Selanjutnya dalam ayat tadi dikatakan, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan tidak ada yang dapat kita perbuat. Ayat 6. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar. Dikumpulkan dan dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Tetapi ayatnya yang ke-7 mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jika kita tinggal di dalam Dia, selain kita berbuah, selain kita boleh menjadi manfaat bagi orang banyak, bagi orang lain. Ayat yang ke-7 mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi bukan hanya dengar dengan telinga kanan keluar di telinga kiri. Tapi firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, setiap minggu, setiap saat kita dengar firman Allah tinggal di dalam hati. Kalau itu tinggal di dalam hati kita, kita akan melakukan.
kita akan melaksanakan firman Tuhan. Dan kalau kita melaksanakan firman Tuhan, kita berkenan kepadanya. Dan ayat yang ke-7 bagian akhir mengatakan, jika kamu tinggal dalam aku, firmanku di dalam kamu. Saudara lihat perjanjian yang sangat-sangat istimewa. Minta saja apa yang kamu kehendaki. Haleluya. Kita banyak permintaan dalam keadaan ini sekarang. Saudara, orang dihantui dengan COVID-19. Dia meninggal tadi malam, orang bilang, apa boleh pergi? Harus periksa dulu, dan lain-lain sebagainya. Saudara, apa permintaanmu? Lindungi kami dari wabah. Lindungi kami dari virus. Berkati itu tanaman kami. Tuhan tahu apa yang kami perlu. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Tetapi jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, apa sulit saudara-saudara? Yang berkata itu Yesus. Minta saja apa yang engkau kehendaki. Tidak terbatas. Bukan cuma minta mobil, bukan cuma minta rumah, bukan minta saja kesehatan, dijauhkan dari COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara melihat, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah mengatakan minta saja, apa saja. Apa saja yang kita butuh, apa saja yang kita kehendaki, minta saja. Maka akan diberikan kepadamu. Cuma satu keharusan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Jangan tinggalkan Dia. Jangan banyak kali ada di luar Dia. Kalau kita ada di luar Dia, carang atau ranting itu akan menjadi kering. Akan dibuang, dibakar dalam dapur api neraka yang kekal. Tapi selama kita ada, tinggal bersama Yesus, kita senang. Bagaimanapun keadaan, kita tetap mendapat berkat, makanan dari pokok anggur itu. Sehingga kita boleh berbuah dan kita minta apa yang kita kehendaki. Apa saja, tidak terbatas hanya untuk sembako. Tidak terbatas hanya untuk kesehatan. Tidak terbatas hanya dengan keperluan lainnya. Tapi minta saja apa yang engkau kehendaki. Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Selamat kita menikmati berkat Allah. Berkat Allah yang tidak ada limit. Nikmatilah berkat yang berkelimpahan. Berkat-berkat jasmani. Kekuatan, kesehatan, makanan apa saja yang kita butuh. Tapi lebih dari itu, berkat rohani yang berkelimpahan. Kasih karunia, damai sejahtera, ada sukacita sepanjang jalan kehidupan ini. Sampai kelak kita masuk dalam kerajaannya yang kekal. Selama-lamanya di sorga yang kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan firman. Kami tidak mau jadi ranting atau cabang yang kering. Kami mau tetap ada di dalam Dikau. Kami mau tetap ada pada pokok anggur yang benar. Sehingga kami tidak menjadi kering. Tapi kami boleh berbunga dan berbuah. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berikan kami kemampuan, kesanggupan. Supaya firman-Mu tinggal di dalam kami. Menyimpan firman-Mu dalam hati. Dan melakukan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Karena Tuhan telah berkata minta saja. Banyak kebutuhan. Di antara yang mendengarkan pada saat ini. Ada banyak kebutuhan. Mungkin ada yang membutuhkan
kesehatan. Ada yang membutuhkan sukacita. Tetapi juga mungkin ada ekonomi yang merosot karena pekerjaan. Tidak ada penghasilan. Tapi Tuhan telah berjanji, minta saja apa yang kami kehendaki. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami tidak pernah terbatas. Tuhan kami heran dan maha kuasa. Berkati setiap kekasih yang telah mendengarkan firman-Mu. Biar kami ada lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Allah kami hidup, heran dan maha kuasa. Kami sudah berdoa. Karena Tuhan dengar kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami dari pemerintah pusat sampai di provinsi kami Sulawesi Utara. 15 kabupaten kota. Semua diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu bagi kami sekalian. Diberkatilah umat-Mu hari ini, besok dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kekasih dalam Tuhan tetap tinggal di dalam Dia. Firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Sangat berbahagia karena janji Tuhan, minta saja apa yang engkau kehendaki. Tuhan akan mengadakan itu dalam hidup kita. Tetap semangat mengiring Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.